Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam Melayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, amin. Sering kita dengar ya, dalam bahasa sehari-hari, Indonesia sekarang itu masuk bonus demografi. Jadi apakah itu bonus demografi? Artinya itu umur generasi muda antara 20 sampai 35 40 itu banyak sekali. Nah, itulah namanya bonus demografi. Nah, banyak negara itu sekarang ini posisi krisis anak muda. Banyak negara-negara maju itu. Nah, di sini itu sangat berbahaya kalau tidak bisa memanfaatkan bonus demografi ini. Indonesia bakalan jadi negara berkembang terus. Banyak contohnya di negara Amerika Latin. Itu 100 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu itu sudah dapat bonus demografi. Karena tidak bisa memanfaatkan sehingga di negara berkembang terus. Nah, inilah. Maka dari itu, dari program kerja Presiden, sering dia mengatakan tahun 2045 adalah Indonesia Emas, ya. Karena ditopang dengan bonus demografi itu. Nah, jadi dampak terbesar ya, itu sangat positif untuk ekonomi Indonesia. Jujur ya, jika hal itu adalah benar, maka kita ya, itu perlu ada dua komponen yang perlu dipikirkan, yaitu supply dan demand. Nah, di sini harus balance. Untuk supply, ya, pekerjaan udah ada, umur 20 sampai 30, 40 produktif banyak. Tapi apakah demand pekerjaan sudah pasti ada? Jawabannya belum tentu atau tidak. Ya. Maka dari itu sekarang ya, demand atau pekerjaan sekarang itu masih jauh di bawah supply, dan ini bikin angka pengangguran masih tinggi sampai saat ini. Jadi kenapa ya, kita bilang bahwa kemungkinan besar ya, kita lahir di generasi yang salah ya, seperti saya ini mungkin dibilang di generasi yang salah, karena tahun 45 itulah tahun emas ya. Karena bisa jadi kita hidup di negara yang overpopulasi, dan itu bisa jadi bikin kita jadi negara paling produktif kalau bisa mengelola kesempatan ini ya. Kita bisa lihat ya, perbedaan kelahiran dari tahun ke tahun ya. Mungkin lahir di atas 90-an ya. Sebelum tahun 80 ya, di situ memang enak banget. Angka kelahiran tinggi, akses pendidikannya memang masih agak susah ya. Nggak segampang sekarang, tapi pekerjaan masih relatif mudah buat tahun 80-an untuk mendapatkan pekerjaan itu. Nah, contoh misalnya ya, terbatas untuk misalnya polisi, TNI, BUMN. Tapi udah kalau misalnya sudah dapat dalam hal ini tahun 90-an itu misalnya, maka dapat dibilang aman seumur hidup. Karena apa? Karena nggak akan dipecat, karena sulit untuk memecat PNS. Kecuali keterlaluan, memang nakal atau kasus tertentu itu baru dipecat. Nah, makanya generasi tua selalu bilangi sama anak-anaknya, masuklah BUMN, masuklah PNS, dan lain sebagainya. Karena di zaman dulu itulah yang paling oke. Nah, yang bisa ngasih kehidupan rumah, mobil, hidupnya cukupan, semuanya dalam kondisi oke kalau masuk PNS. Nah,
Sekarang kita lanjutkan ya, yang lahir 80 sampai tahun 2000-an. Angka kelahiran mulai menurun, tapi akses pendidikannya makin mudah, skill orang-orang juga makin mantap. Nah, pendidikan makin mudah, terjadilah ya, kompetitif. Karena pekerjaan itu nggak naik, pendidikan gampang, pekerjaan susah. Di sini mulai kelihatan dampak overpolusi, ya, nyari kerja susah, pendaftaran PNS atau BUMN awalnya nggak sulit, tapi sekarang susah. Ya. Tahun 2000-an memang banyak perusahaan yang datang, akhirnya orang-orang pada kerja di swasta, sebagian juga dari anak 8-9 bulan ya, seperti istilahnya daripada nggak bisa masuk ke PNS, masuklah ke perusahaan swasta. Di sini di tahun-tahun 2000-an itu banyak istilahnya startup mulai berdiri. Media-media sudah mulai mempopulerkan, sehingga sedikit banyak itu merubah cara pandang hidup anak-anak muda. Ya, banyak yang berkreasi dan segala macam. Terus untuk yang lahir 90-an sampai 2005, para generasi Gen Z ya, sekarang populasi sudah banyak banget ya, bersaing bukan cuma dengan generasi tapi dengan generasi atas. Generasi bawah udah jauh lebih pintar. Nah, bersaingnya dengan diri kita sendiri dan bersaing dengan AI dan robot, dengan software. Saking majunya nggak bisa kita kerja sesantai seperti tahun 2000-an. Ya. Udah nggak bisa cuman modal kenalan langsung oke. Dengan saudara oke, adik gua oke. Jadi kita semua sekarang dituntut dengan kemampuan, cara pandang, pemikiran yang harus perfect. Maka dari itu sekarang ini generasi muda harus mempersiapkan dirinya, baik skill, ilmu, dan pergaulan. Belum lagi harus ditunjang dengan keahlian dalam menguasai teknologi, AI, robot itu. Ya, jadi selamat untuk anak-anak muda, jangan putus asa, harus bekerja keras agar supaya bisa menaklukkan dunia ini. Ya. Terima kasih, Merdeka.